Shalom Ambasador. Voice of hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Sekali lagi, jalan itu adalah jalan yang sunyi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat nats ini, Kristus sementara berbicara buat Filipus, di mana Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan pelayanannya yang di Yerusalem untuk masuk ke jalan yang sepi. Nah, kalau kita baca beberapa ayat di atasnya, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Filipus. Pelayanan Filipus kalau kita baca di ayat sebelumnya itu luar biasanya, spektakuler. Pelayanannya di sana itu banyak orang Samaria yang bertobat dan menerima Injil. Kemudian kalau kita baca di sana juga kita lihat ada bagaimana Filipus memanifestasikan, mempraktekkan kuasa Allah sehingga banyak orang-orang mengalami kesembuhan. Dalam kesuksesannya itu, dalam keberhasilannya itu, tiba-tiba Tuhan menyuruh Filipus untuk meninggalkan Yerusalem, turun ke Gaza di jalan yang sunyi, jalan yang sepi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menikmati segala sesuatu, kita gak mau keluar dari situasi-situasi yang sudah membuat kita nyaman, bahagia, indah. Kadang-kadang bersama dengan keluarga, dengan bisnis pekerjaan yang sudah kita nikmati. Dalam situasi-situasi seperti gini, kita perlu kepekaan untuk memahami, untuk mengerti jalan-jalan. Apa itu jalan Tuhan? Nah, biasanya dalam kesuksesan kita, dalam hiruk pikuk, dalam gegap gempita kita, dalam sorak-sorai kenyamanan kita, di sana kita sulit untuk bisa peka terhadap suara-suara, terhadap suara Tuhan itu. Nah, karena itu penting bagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pelajaran pembacaan firman Tuhan kita tadi, Filipus disuruh pergi ke jalan yang sunyi itu. Apa yang terjadi di sana? Dia ketemu dengan sida-sida dari Etiopia. Nah, ada orang penting yang dia temui di jalan yang sunyi itu. Dan kita tahu bahwa orang ini, rombongan ini baru pulang dari Yerusalem, mau kembali ke Etiopia. Nah, Tuhan izinkan Filipus sebenarnya untuk ketemu dengan orang-orang sida-sida dari Etiopia. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa orang ini percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada satu pekerjaan yang mulia yang Tuhan sudah siapkan. Nah, pertanyaan bagi setiap kita, siapkah saudara untuk tiba-tiba nanti Tuhan suruh saudara keluar dari zona nyaman saudara, meninggalkan kesuksesan saudara, dan memulai sesuatu yang baru? Tapi percayalah, ketika saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara sendirian. Dalam situasi-situasi seperti COVID-19 ini, mungkin saudara ada di tempat-tempat yang sepi, saudara ada di tempat-tempat yang sunyi, saudara harus turun ke sana. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara sendiri. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan saudara. Yang penting saudara taat, peka terhadap apa yang Tuhan bicarakan. Karena itu, jangan takut
menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sunyi kelihatannya, sampai ini saudara kelihatan sepi, bisnis mungkin sepi dan lain sebagainya, panggil dia, belajarlah tentang kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saudara. Tuhan akan berbicara bagi saudara apa yang akan saudara lakukan. Terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita, mengingatkan kita lagi betapa pentingnya kita peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan jangan takut kalau Tuhan memerintahkan saudara keluar dari zona nyaman. Tuhan memberkati.